tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Banyak orang yang setelah pacaran, abis itu menikah, lalu kehidupannya berubah. Karena ketika pacaran mungkin baik-baik saja, tapi ketika menikah mulai muncul permasalahan-permasalahan. Apakah itu juga terjadi dalam kehidupan Mbak Clara? Permasalahannya paling kita tuh mesti memang karena kita benar-benar berdua. Jadi secara ekonomi kita mandiri sendiri, kita susah kita jalanin sendiri tanpa bantuan orang tua. Tapi semua bisa diselesaikan bersama? Bisa selesaikan. Oke. Sempat ada rasa kesal atau rasa menyesal kenapa sih kok sampai saat ini pun udah bertahun-tahun menikah tapi tidak direstui juga? Itu ada rasa kesal. Saya bilang ini kenapa gitu. Sudah bertahun-tahun saya coba berusaha untuk mereka menutup diri. Gitu. Perasaan itu ada. Dalam pernikahan Mbak Clara juga pernah keguguran? Mungkin karena terlalu berpikiran terlalu keras, saya sempat keguguran tuh 4 kali. Dan pada saat saya mengalami keguguran, suami saya cerita ke rumah, itu malah jadi mereka yang menerimanya bilang ya sudah, kamu sudahan aja kan udah gak ada beban jadinya nanti karena belum punya anak gitu. Mungkin mereka berpikir anaknya masih muda, masih bisa dapat yang seumur lah gitu. Tetap usaha dari mereka untuk memisahkan itu ada. Bukannya berempati karena keguguran, tapi justru malah ya sudah bagus lah, berarti kamu tidak ada tanggungan. Apa perasaan Mbak Clara mendengar sakit itu? Ya, saya sakit, dendam, sakit. Saya berpikir saya akan buktikan nanti bahwa kita bisa berdua. Sempat merasa putus asa Mbak Clara? Sempat saya pikir awal-awal saya pikir ya sudahlah gitu kan. Buat apa juga dipaksa, katanya kan kalau restu orang tua restunya Tuhan gitu kan. Ketakutan terbesar saya apabila si suami saya ini terpengaruh dengan omongan orang tuanya. Karena biar gimana pun juga kadang-kadang kan anak harus nurut sama orang tua. Itulah ketakutan terbesar saya. Dan selama saat ini, tapi suami masih tetap selalu membela Mbak Clara? Masih. Dan selalu berada di samping Mbak Clara? Selalu. Itulah yang bikin saya yakin. Oke. Tapi bagaimanapun juga pandangan dari keluarga, apalagi ketika suami juga masih dibisikin kiri, dibisikin kanan dengan kata-kata seperti itu dan apa ujukan-ujukan untuk tinggalin aja, itu pasti kan berpengaruh. Apakah itu ada dampaknya dalam kehidupan berkeluarga Mbak Clara dan suami? Iya, itu juga yang mungkin saya mengalami keguguran lagi gitu. Semakin sering saya keguguran ya mungkin berharap ya bisa pisah gitu, karena mereka juga mungkin berharap cucu juga nggak dapat, umur juga jauh, maka lebih baik pisah aja, mungkin seperti itu pikirannya. Dan apa yang membuat Mbak Clara tetap terus berusaha walaupun sudah keguguran berkali-kali tapi tetap mencoba dan terus mencoba? Karena saya yakin gitu, dan saya tuh berketeguhan hati bahwa pasti saya bisa memberikan keturunan. Saya memberikan keturunan bukan untuk mempersatukan keluarga, tapi ini untuk saya dan suami saya, karena kita yang jalanin kehidupan ini. Tapi dengan seiringnya waktu saya hamil, saya punya anak, mereka berubah. Mereka jadi menerima saya. Pelan-pelan mereka sudah mulai datang. Harapan saya semoga dengan hadirnya anak ini mereka lebih menerima saya. Tidak ada lagi usaha untuk memisahkan kembali dan kita tetap bahagia bersama gitu. Tapi karena suami yang terus menjaga, terus memberikan support, terus menghibur, terus memberikan keyakinan, akhirnya Mbak Clara bisa berhasil bukan hanya hamil tapi juga melahirkan. Setelah berapa tahun tuh Mbak? 7 tahun. 7 tahun. Setelah 7 tahun dan 4 kali keguguran baru saya dapat anak ya, dan itulah yang membuat semuanya berubah. Saya yakin Mbak Clara bisa sekuat ini karena mempunyai seorang suami yang
hebat yang selalu memperjuangkan Mbak Clara dan selalu berada di sisi Mbak Clara. Masih ingat nggak sih biasanya kata-kata apa yang suami selalu bilang untuk menghibur dan menenangkan hati Mbak Clara? Ya dia cuma bilang nggak usah dengar yang lain, ini hidup kita yang jalanin, kita yang rasain, kalau ada apa-apa pun kita yang tanggung sendiri. Jadi omongan orang lain jangan menghancurkan apa harapan kita, rasa sayang kita, dan cinta kita. Sekarang anak pun juga sudah besar, udah berapa usianya? Usianya 6 tahun sekarang. 6 tahun. Dan kalau dulu lebaran tidak boleh bersilaturahmi, sekarang bisa. Sekarang bisa bersilaturahmi, bisa bertemu, bisa main dengan cucu. Saya ikut senang dengarnya Mbak Clara. Kalau dari tadi saya yang tanya terus ke Mbak Clara, abis ini Mbak Clara punya kesempatan untuk bertanya kepada psikolog kita Mbak Tara. Mbak Clara, ini ada Mbak Tara yang dari tadi sudah menyimak perbincangan kita. Mbak Tara ini seru banget nih. Kalau ada yang bilang katanya jodoh di tangan Tuhan. Tapi ada juga yang bilang jodoh itu bukan di tangan Tuhan, jodoh di tangan orang tua. Kalau orang tua nggak setuju itu bukan jodoh katanya. Tapi ini sudah membuktikan ya, walaupun orang tua awalnya tidak merestui, tapi perlahan dengan keyakinan, dengan usaha, akhirnya orang tua pun juga bisa luluh dan akhirnya sekarang pun juga sudah memberikan restunya. Mbak Clara, kalau ada yang ingin ditanyakan mumpung ada Mbak Tara di sini. Yang saya tanyakan, apakah efeknya saya keguguran itu dikarenakan karena penolakan itu, Mbak? Karena kadang-kadang saya ada trauma, saya nggak bisa tidur awal-awal, apalagi habis keguguran itu kan, mereka makin berusaha memisahkan kita itu. Sebelum saya jawab, boleh nggak saya tahu kalau yang Mbak rasakan ketika ditolak itu apa sih dampaknya ke diri sendiri, apa yang Mbak rasain, dampaknya Ya, apa? sedih gitu, saya sedih, kecewa, marah, semua rasa yang negatif saya pendam jadinya. Iya, sebetulnya tentu stres itu pasti akan mempengaruhi perkembangan janin. Meskipun itu nggak menjadi satu-satunya faktor untuk penyebab keguguran, tetapi pasti ada pengaruhnya. Nah, ini makanya tadi pada saat saya mendengar saya cukup merasa senang ya, karena berarti Mbak punya pendirian yang cukup kuat, artinya bertahan dari kesulitan yang ada dan tentunya juga karena support suami gitu. Tapi saya rasa nomor satu yang dibutuhkan adalah keyakinan dalam hubungannya itu sendiri. Untuk itu sebabnya tadi saya bilang kalau relasi antara Mbak dan suami itu tidak cukup kuat, biasanya orang nggak akan bisa bertahan lama dalam relasi yang tanpa restu seperti itu. Tapi karena mungkin relasinya sama-sama kuat, saling mensupport, saling meyakinkan satu sama lain, justru ini jadi bisa bertahan gitu. Thank you banget Mbak Clara sudah berbagi kisah hari ini dan memberikan harapan juga untuk pemirsa lainnya yang mungkin juga pernah berada dalam posisi seperti Mbak Clara yang mungkin tidak mendapatkan restu baik sebelum maupun sesudah menikah, tapi jalan selalu ada untuk orang yang selalu gigih berusaha. Jadi thank you sekali lagi Mbak Clara sudah berbagi. Terima kasih Anda telah menyaksikan I'm Possible malam ini dan terima kasih untuk seluruh narasumber saya dan juga Mbak Tara The Tuas. Sebelum pamit, yuk kita selfie dulu nih bareng Oppo R17 Pro. Nah, terima kasih. Sama-sama. Dan terima kasih juga sekali lagi untuk Oppo. Memilih pendamping hidup bukanlah perkara sederhana. Menikah bukan hanya melibatkan dua orang saja, tapi ada juga keluarga dan orang tua. Ketika jodoh terhalang restu, ingat pesan Possible saya malam ini. Setiap hubungan pasti akan melewati berbagai ujian dan cobaan. Ketika restu belum ada, itu adalah ujian untuk ketulusan cinta Anda. Ketika orang tua bilang jangan, pasti karena mereka punya pertimbangan. Cobalah untuk mengerti sudut pandangnya dan yakinkan, bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan bukti nyata. Karena menikah bukan hanya jatuh cinta, tapi juga bangun cinta. Jika Anda benar-benar cinta, tunjukkan kesungguhan itu pada orang tua. Cinta pun kadang butuh waktu, dan ada saatnya mungkin memang harus menunggu. Jangan gegabah dan terburu-buru, tapi biarkanlah waktu yang akan memberi restu, dan percayalah, Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik untukmu. Saya berharap para penonton yang mempunyai masalah seperti ini tetap teguh dengan keyakinan dan kuat menghadapi segala kendala yang di depan.
Metro TV, knowledge to elevate. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.